Ini udah direkam belum teman-teman? Sudah, Nas. Direkam dulu. Udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang ingin membahas tentang korelasi linear sederhana. Di sini anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Ahmad Nur Yasin dan dua teman kelompok saya Fiis Mustikawati dan Rizka Diana. Baik, untuk pembahasan pertama yang akan dibahas oleh Rizka Diana. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, yaitu satu pengertian korelasi linear sederhana. Korelasi sederhana merupakan suatu teknik statistik yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel tersebut dengan hasil yang sifatnya kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud di sini adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, atau tidak erat, sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasi linear positif atau linear negatif. Dalam statistik, kita mengenal hubungan antara dua variabel yang digunakan untuk mengukur ada atau tidak hubungan antara variabel disebut korelasi. Korelasi antara dua variabel. Satu, korelasi positif adalah korelasi dua variabel. Apabila variabel independen X meningkat atau turun, maka variabel dependen Y cenderung untuk meningkatkan atau. Dua, korelasi negatif adalah korelasi dua variabel. Apabila variabel independen X meningkat atau turun, maka variabel dependen Y cenderung untuk turun atau meningkat. 3. Tidak ada korelasi terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan. 4. Korelasi sempurna adalah korelasi dari dua variabel yang benar-benar terjadi. Korelasi antara dua variabel. Perbedaan utama regresi dengan korelasi adalah jika pada analisis regresi terdapat hubungan sebab akibat, pada analisis korelasi hubungan semacam ini tidak ada. Artinya korelasi antara Y dan X akan sama dengan korelasi antara X dan Y. Kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel diukur dengan koefisien korelasi. Koefisien korelasi bertanda positif atau negatif dengan angka yang berkisar dari -1 hingga +1. Koefisien korelasi N merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel. Berikut adalah rumus dari koefisien korelasi. Bisa dilihat di PPT, di mana N jumlah sama dengan jumlah pasang data, X sama dengan variabel bebas, Y sama dengan variabel terdekat. Catat diagram. Bila dua variabel X dan Y berhubungan sebab akibat dengan variabel X sebagai variabel independen, variabel bebas, variabel yang nilainya mempengaruhi nilai variabel tak bebas, dan variabel Y sebagai variabel dependen. Variabel tak bebas, variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. Maka, bila nilai variabel X diketahui, nilai tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan nilai variabel Y jika bentuk hubungan kedua variabel tersebut diketahui. Scatter diagram adalah grafik yang menunjukkan titik-titik perpaduan nilai observasi dari dua variabel X dan Y. Pada umumnya, dalam grafik, variabel independen X diletakkan pada garis horizontal, sedangkan variabel dependen Y pada garis vertikal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad.
Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Rizka Diana. Di sini adalah suatu diagram scatter dari jumlah tenaga kerja pada tahun 2001 sampai 2003. Untuk selanjutnya, next. Nah, dari scatter kita bisa lihat dari gambar di atas, kita bisa diperjelas lagi. Yang pertama yaitu hubungan kedua variabel tersebut adalah positif karena peningkatan nilai X juga diikuti peningkatan nilai Y atau searah. Yang kedua, derajat atau tingkat hubungan kedua variabel X dan Y sangat erat atau titik-titik yang menunjukkan pertemuan nilai X dan Y mendekati garis lurus. Yang ketiga, hubungan kedua variabel adalah linear karena titik-titik yang menunjukkan pertemuan nilai X dan Y tersebut dapat menggambarkan garis lurus. Next. Persamaan regresi linear sederhana yaitu Y aksen sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan nilai Y atau prediksi atau variabel terikat, A merupakan nilai rata-rata Y atau prediksi jika X sama dengan 0. Nah, B merupakan rata-rata perubahan pada Y jika X berubah satu satuan, X merupakan variabel bebas. Nah, untuk menghitung koefisien A dan B pada persamaan di atas digunakan rumus. Untuk menghitung koefisien A dan B pada persamaan di atas dapat digunakan yaitu A sigma Y min B sigma X per N. Untuk rumus B yaitu N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N dalam kurung sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Selanjutnya, standar error estimasi. Standar error estimasi adalah standar deviasi yang digunakan untuk mengukur penyebaran nilai observasi di sekitar garis regresi. Standar error estimasi mendekati sama dengan standar deviasi. Keduanya merupakan ukuran penyebaran. Standar deviasi digunakan untuk mengukur penyebaran dari kumpulan nilai observasi dengan bertitik tolak pada mean. Sedangkan standar error estimasi bertitik tolak pada garis progresi. Bisa dilihat dari kedua gambar tersebut. Yang pertama yaitu garis pada gambar A yaitu garis regresi ini lebih tepat sebagai estimasi yang berhubungan antara X dan Y. Yang kedua yaitu gambar yang kedua atau B yaitu garis regresi kurang sebagai garis estimasi dengan hubungan X dan Y. Untuk pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh teman saya kepada Fiis dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu struktur error estimasi. Bisa dilihat gambar A yaitu garis regresi lebih tepat sebagai estimasi dari hubungan X dan Y. Yang gambar kedua atau B yaitu garis regresi ini kurang sebagai estimasi dari hubungan X dan Y. Formula dari standar di error estimasi atau SE adalah SE sama dengan pangkat dari kuadrat dari X sigma dikali Y dikurang Y sigma pangkat 2 atau SE dari sigma Y pangkat 2 dikurang A dikali sigma Y dikurang B dikali sigma XY per N dikurang 2. Soal, yaitu seorang pengusaha usaha transportasi ingin mengetahui hubungan antara umur kendaraan dengan biaya perawatannya. Setelah dilakukan pengamatan, diketahui hubungan antara umur kendaraan dengan biaya perawatan sebagai berikut, yaitu tabel 2 biaya perawatan kendaraan. Nomor kendaraan, umur kendaraan atau tahun, X, biaya reparasi yaitu 00 atau Y. H 101 cc 5
3,1, H 104 cc 11 4, H 207 cc 4 3, H 532 cc 5 3,4, H 227 cc 3 2,5, H 430 cc 2 dan 2. Jawaban. Berdasarkan informasi tersebut di atas dapat dilakukan estimasi garis regresi berdasarkan metode kuadrat terkecil sebagai berikut. Bisa dilihat di tabel. Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah BX. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 sama dengan 6 dikali 100 dikurang 30 dikali 18 per 6 dikali 200 dikurang 30 pangkat 2 sama dengan 600 dikurang 540 per 1200 dikurang 900 sama dengan 60 per 300 sama dengan 0,2. A sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N sama dengan 18 dikurang 0,2 dikali 30 per 6 sama dengan 18 dikurang 6 per 6 sama dengan 2. Y sama dengan 2 ditambah 0,2X jika X 8. Soal yang kedua yaitu mencari koefisien korelasi antara variabel penjual dengan variabel hasil tes. Tabel bisa dilihat di PPT. Jawabannya yaitu mencari koefisien korelasi antara variabel penjual dengan variabel hasil tes. Bisa dilihat di tabel. Rumusnya yaitu R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per kuadrat dari N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikurang kuadrat dari N dikali X pangkat sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. R sama dengan 5 dikali 274 dikurang 30 dikali 40 per pangkat 5 dikali 210 dikurang 30 pangkat 2 dikurang kuadrat dari 5 dikali 370 dikurang 40 pangkat 2. Hasilnya yaitu 0,487. Artinya antara hasil tes dengan penjual memiliki hubungan yang positif dan cukup kuat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah presentasi dari kelompok 4 yang membahas tentang regresi. Jika ada teman-teman yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Saya buka sesi tanya jawab. Izin bertanya Ahmad. Iya, Dila, silakan. Tolong jelaskan mengenai langkah-langkah membuat sketsi diagram. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dila. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya Ahmad. Ya, dan Izin bertanya, berikan penjelasan mengapa koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Terima kasih. baik, terima kasih Intan atas pertanyaannya. Bertanya kepada Ahmad, Ya, silakan Pak. korelasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain jelaskan menurut pendapat dari kelompok kalian. Baik, terima kasih Alfa atas pertanyaannya.
Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, izinkan kami terlebih dahulu untuk mencari jawabannya. Yuda? Oh, Yuda. Ya, Baik, di sini saya akan coba menjawab pertanyaan dari Muhammad Alfariski, yaitu pertanyaannya, korelasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain jelaskan menurut pendapat kelompok Anda. Yang pertama yaitu kisaran korelasi, kisaran atau range atau korelasi mulai dari 0 sampai dengan 1. Korelasi dapat positif, dapat pula negatif. Yang kedua, korelasi sama dengan 0. Korelasi sama dengan 0 mempunyai arti tidak ada hubungan antara dua variabel. Yang ketiga, korelasi sama dengan 1, yaitu korelasi sama dengan 1 plus 1 artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna atau membentuk garis lurus positif. Karena sempurna, seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik maka Y juga naik. Yang selanjutnya yaitu korelasi sama dengan minus 1, artinya kedua variabel mempunyai hubungan linier sempurna atau membentuk garis lurus negatif. Korelasi yang sempurna seperti ini mempunyai makna jika nilai X naik maka Y turun dan berlaku sebaliknya. Bagaimana Muhammad Alfariski, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Ahmad atas jawabannya. Oke. Izin masuk. Jadi di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Intan Erliana. Pertanyaannya, berikan penjelasan mengapa koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Jawabannya, hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau berlawanan. Baik, bagaimana Intan Erliana? Apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih Rizka. Sama-sama Intan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fadila.
Pertanyaannya yaitu, jelaskan mengenai langkah-langkah membuat scatter diagram. Langkah-langkah membuat scatter diagram yaitu 1. Pengumpulan data. Lakukan pengumpulan sepasang data X dan Y yang akan dipelajari hubungannya, kemudian masukkanlah data tersebut ke dalam sebuah tabel. Yang kedua yaitu pembuatan sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Tentukanlah nilai maksimum dan nilai minimum dari kedua data variabel X dan Y tersebut, kemudian buatlah sumbu vertikal dan sumbu horizontal beserta skalanya sesuai dengan nilai maksimum dan nilai minimum yang didapat. Yang ketiga yaitu penebaran atau plotting data. Lakukanlah penebaran data ke dalam kertas yang telah dibuat pada langkah kedua. Yang keempat yaitu pemberian informasi. Berikanlah informasi yang secukupnya untuk scatter diagram tersebut seperti judul grafik, banyaknya pasangan data, judul dan unit pengukuran untuk sumbu vertikal dan horizontal, interval waktu, orang yang membuat dan penanggung jawab scatter diagram tersebut. Bagaimana Dila, apakah sudah jelas? Baik, terima kasih Fiis. Sama-sama. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi?